Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan membicarakan peninggalan sejarah masa lalu yang menarik, yaitu Candi Jago yang terletak di Malang. Menurut Kitab Negara Kertagama, Pupuh 41-4 dan Pararaton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari Jajagu yang didirikan pada masa Kerajaan Singhasari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singhasari, Wisnuwardana. Jajagu yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau sekitar 12 km dari kota Malang. Candi Jago berlatar agama Buddha Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana adalah arcanya yang berbentuk Amoghapasa, bentuk tatris dari Avalokiteswara, disertai pengiring-pengiringnya. Arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singhasari yang bernama Raja Wisnuwardana, yang meninggal tahun 1190 Saka atau 1280 Masehi. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian, dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Relief-relief Kunjarakarna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Secara keseluruhan, bangunan candi ini tersusun atas bahan batu andesit. Pada candi inilah Adityawarman kemudian menempatkan arca Manjusri seperti yang disebut pada Prasasti Manjusri. Sekarang arca ini tersimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D.214. Struktur Candi Jago. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Keseluruhannya memiliki panjang 23,71 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 9,97 meter. Bangunan Candi Jago tampak sudah tidak utuh lagi. Yang tertinggal pada Candi Jago hanyalah bagian kaki dan sebagian kecil badan candi. Badan candi disangga oleh 3 buah teras. Bagian depan teras menjorok dan badan candi terletak di bagian teras ketiga. Atap dan sebagian badan candi telah terbuka. Secara pasti bentuk atap belum diketahui. Namun, ada dugaan bahwa bentuk atap Candi Jago menyerupai Meru atau pagoda. Pada dinding luar kaki candi dipahatkan relief-relief cerita Kresnayana, Partayana, Arjuna Wiwaha, Kunjara Karna, Angling Dharma, serta fabel. Untuk mengikuti urutan cerita relief Candi Jago, kita berjalan mengelilingi candi searah putaran jarum jam atau Pradaksina. Pada sudut kiri atau barat laut, Candi Jago terlukis awal cerita binatang, seperti halnya cerita Tantri. Cerita ini terdiri dari beberapa panel, sedangkan pada dinding depan candi terdapat fabel
yaitu kura-kura. Ada 2 kura-kura yang diterbangkan oleh seekor angsa dengan cara kura-kura tadi menggigit setangkai kayu. Di tengah perjalanan, kura-kura ditertawakan oleh segerombolan serigala. Mereka mendengar dan kura-kura membalas dengan kata-kata atau berucap. Sehingga terbukalah mulutnya. Ia terjatuh karena terlepas dari gigitan kayunya. Kura-kura menjadi makanan serigala. Maknanya kurang lebih memberikan nasihat. Janganlah mundur dalam usaha atau pekerjaan hanya karena hinaan orang. Pada sudut timur laut terdapat rangkaian cerita Buddha yang meriwayatkan Yaksha Kunjarakarna. Ia pergi kepada dewa tertinggi yaitu Sang Wairocana untuk mempelajari ajaran Buddha. Beberapa hiasan dan relief pada kaki candi berupa cerita Kunjarakarna. Cerita ini bersifat deduktif dalam kepercayaan Buddha. Antara lain, dikisahkan tentang raksasa Kunjarakarna ingin menjelma menjadi manusia. Ia menghadap Wairocana dan menyampaikan maksudnya. Setelah diberi nasihat dan patuh pada ajaran Buddha, akhirnya keinginan raksasa terkabul. Pada teras ketiga terdapat cerita Arjuna Wiwaha yang meriwayatkan perkawinan Arjuna dengan Dewi Supraba sebagai hadiah dari Batara Guru setelah Arjuna mengalahkan raksasa Niwata Kawaca. Hiasan pada badan Candi Jago tidak sebanyak pada kakinya. Yang terlihat pada badan adalah relief adegan Kalayawana yang ada hubungannya dengan cerita Kresnayana. Relief ini berkisah tentang peperangan antara Raja Kalayawana dengan Kresna. Sedangkan pada bagian atap candi yang dikirakan dulu dibuat dari atap kayu atau ijuk, sekarang sudah tidak ada bekasnya. Masih menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanegara ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi sebagai penghormatan bagi ayahandanya Raja Singhasari keempat, Sri Jaya Wisnuwardana, yang mangkat pada tahun 1268 Masehi. Walaupun dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singhasari, disebutkan dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1359 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singhasari terlihat juga dari pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singhasari. Candi Jago pertama kali dipublikasikan oleh Stamford Raffles dalam sebuah buku yang diterbitkannya yang berjudul History of Java tahun 1917. Namun siapa yang menemukannya pertama kali masih belum diketahui. Sebelumnya, candi ini juga pernah diteliti oleh R.H.T. Friedrich tahun 1854, J.F.G. Brumun tahun 1855, Ferguson tahun 1876, dan Faith tahun 1878. J.L.A.
Brandes. Kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan buku yang berjudul Jago Monografi tahun 1904. Yang perlu dicermati dalam sejarah Candi Jago adalah adanya kebiasaan raja-raja zaman dahulu untuk memugar atau memperbaiki candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Candi Jago juga telah mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah Raja Adityawarman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayamuruk. Adityawarman pun mendirikan candi tambahan dan menempatkan arca Manjusri. Siapa Adityawarman yang disebut-sebut berkali-kali dalam narasi sejarah Candi Jago ini? Untuk mengetahuinya, kita harus kilas balik sejarah pada masa Raja Kertanegara, Raja Singhasari. Pada masa itu, pada masa Raja Singhasari, raja tersebut mengirimkan ekspedisi ke Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ini sekarang berada di dalam Provinsi Sumatera Barat di Dharmasraya atau Kabupaten Dharmasraya saat ini. Pada masa itu, Raja Dharmasraya takluk kepada Raja Kertanegara dari Singhasari dan memberikan, kalau tidak salah, ada 2 putrinya atau 1 putrinya yang bernama Darapetak atau Darajingga, yang salah satunya dinikahi oleh Raden Wijaya, raja pertama Mojopahit. Pada akhirnya, setelah dewasa, Adityawarman ini kembali ke Dharmasraya, ke Kerajaan Dharmasraya. Peninggalan-peninggalannya serta prasastinya dapat kita lihat di Batu Sangkar, sebuah kota di Sumatera Barat. Kalau kita mengunjungi lokasi Candi Jago ini, candi ini benar-benar terdapat di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Walaupun dipagar dengan baik dan bersih lokasinya, candi ini kurang terawat. Kita bisa lihat dari susunan batanya atau susunan batunya yang kurang teratur di bagian atas. Kalau di bagian bawah candi atau di bagian paling bawah candi masih terawat. Tapi kalau kita naik ke atas, ke lantai 1 atau ke lantai 2, terlihat bahwa susunan batunya sudah tidak teratur atau ada yang hilang. Untuk mencapai Candi Jago dari pusat kota Malang tidaklah dekat. Namun akses ke sana menuju Candi Jago tersebut sangat baik dengan jalan yang mulus untuk mencapai Candi Jago tersebut yang terletak di pemukiman penduduk. Sampai di sini dulu sahabat. Sampai berjumpa lagi di tempat menarik lainnya.